Berlatar pada abad ke-13, kisah ini berpusat pada seorang samurai kejam bernama Riku. Seorang pembantai tanpa hati yang tengah menjalankan misi menghabisi seluruh awak kapal yang sedang berlayar. Namun nasib tak kungsi minta izin. Sesuatu yang tak terduga terjadi ketika badai Gede Jeng Ganas tiba-tiba muncul, menghantam kapal dengan brutal hingga akhirnya kapal tersebut karam dan tenggelam di tengah lautan luas. Saat tersadar, Riku baru menyadari bahwa dirinya gescal lempar nasib, terdampar di sebuah pulau yang sama sekali tidak ia kenal. Kakinya tertusuk patahan kayu sialan, nyeri tekira-kira, memaksanya berjalan ingket-ingkedan sambil menahan sakit, bari ngumpat di nahate. Sialan. Hingga pada satu momen ia melihat penampakan mendiang putranya, anak yang dulu tewas akibat pembantaian yang ia lakukan sendiri di masa lalu. Tanpa sadar Riku mengikuti sosok halusinasi itu sampai akhirnya membawanya masuk ke dalam hutan belantara yang sunyi, poek, dan menyeramkan. Keesokan paginya, Riku terbangun hanya ditemani oleh sebilah katana patah, satu-satunya benda yang masih tersisa dan ia miliki. Ia pun memutuskan kembali ke pantai, dan kali ini ia melihat sosok mendiang istrinya tergeletak di atas batu. Pemandangan itu langsung menghantam batinnya. Penyesalan yang sangat dalam muncul, nyelekit pisan, seolah hatinya diremas tanpa ampun. Riku sempat mencoba melakukan harakiri, ritual bunuh diri samurai Jepang di masa lalu. Namun seketika ia terdiam ketika melihat sebuah gunung menjulang tinggi. Tapi satu ya gunungnya, pikirnya sambil getir. Ia pun terpikir untuk pergi ke puncak gunung tersebut dengan tujuan melakukan harakiri di sana agar kematiannya dianggap lebih terhormat. Dalam perjalanannya, sambil menggendong beberapa kayu untuk membuat tori, gerbang kayu tradisional ala Jepang, Riku terpaksa menjadi porter dadakan tanpa imbalan. Capek, kesel, tapi tak ada pilihan. Ia harus berjalan sejauh berkilometer jauhnya. Di tengah perjalanan, Riku sempat berhenti di sebuah curug tinggi, lalu memutuskan untuk mandi dan membersihkan diri. Berhari-hari berjalan menuju puncak gunung, selama itu pula luka di kakinya perlahan mulai pulih setelah ia obati menggunakan daun-daunan gotong royong alam. Bahkan, Riku sempat bertemu dengan seekor bayawak, makhluk penghuni asli pulau tersebut, yang ia hormati sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup, hal yang jarang muncul dari seorang pembantai. Singkat cerita, Riku akhirnya tiba di puncak gunung dan langsung menancapkan kayu untuk membuat tori. Kehilangan dan penyesalan yang menumpuk membuatnya sadar bahwa semua kekejaman yang ia lakukan di masa lalu hanya menambah penderitaan dan kehampaan dalam hatinya. Ia meyakini bahwa cara terbaik untuk mengakhiri semuanya adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi, anjingnya, takdir kembali